selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Nama saya Bella Fauzi dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan seru-seruan bareng. Pokoknya banyak nih yang bisa kita dapatkan di acara ini sambil menunggu beduk maghrib gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini Bella nggak sendirian karena hari ini Bella kedatangan tamu spesial nih dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Depok. Tepuk tangan dulu dong. Ibu ini benar datang jauh-jauh dari Depok? Masya Allah, terima kasih ya sudah datang ya Ibu ya. Tadi datang naik mobil, macet nggak? Enggak ya, alhamdulillah lancar ya. Udah aja, insya Allah hari ini kedatangannya ke sini akan sangat bermanfaat ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Majelis Taklim Nurul Ilmi Depok. Iya, hari ini puasanya semua lancar ya, alhamdulillah ya. Udah hari keberapa kita? Aku lupa. Udah hari kedua? Belum. Tiga ya. Belum ada yang batal ya. Belum ada yang batal. Alhamdulillah, batal nanti aja kalau udah maghrib ya. Berarti udah buka puasa, udah boleh batal maksudnya gitu. Ya udah deh, ini biar lebih semangat nih puasanya. Hari ini tuh Bella pakai wardrobe yang kece banget. Ini dari by Ease and Hijab by Zayana. Ini dibuat dengan menggunakan serat alami Tenso. Keren kan? Terus nanti juga kita mau melihat tayangan tentang halal travel bersama Abinaya Tour and Travel. Dan nanti nih ada yang gak kalah seru, mau ada yang bagi-bagi hadiah nih. Kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu harga hemat, rasa lezat sama Sarwenda. Jadi nanti mau bagi-bagi hadiah apa nih, Kak Sarwenda? Uang tunai. Uang tunai ya? Senilai jutaan rupiah. Wah, jadi ditunggu, jangan lupa telepon. Jangan lupa telepon, itu dia ya. Tapi nanti itu ada segmen yang masih nanti. Pokoknya tonton terus Berkah Ramadan. Nah ini kalau misalnya kita udah tonton acara ini nih, kayaknya nggak afdol kalau misalnya teman-teman yang di studio maupun yang di rumah ini belum follow akun Instagramnya Jak TV. Coba di sini ada yang tahu nggak akun Instagramnya Jak TV apa? Ada yang tahu nggak? @JakTV_official. Kalau belum di follow ya Bu ya. Kalau coba akun Instagramnya Sarwenda, udah pada follow belum? Apa akun Instagramnya Kak Sarwenda? @Sarwenda29. Tuh, @Sarwenda29 di follow ya. Kalau misalnya mau pada menu-menu geprek bensu, langsung @geprekbensu. @geprekbensu itu dia. Nah kalau akun Instagram aku sendiri @Isabella Fauzi. Yeay. Nah kenapa hari ini Bella ngebahas tentang akun-akun Instagram? Karena ini abis ini nih Bella mau mengajak teman Bella ngobrol-ngobrol. Jadi ini dia merupakan sosok wanita yang luar biasa banget, ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah. Dia ini adalah merupakan seorang influencer, dia hijabers juga, konten kreator sosial media, dan followersnya di Instagram itu luar biasa banyak. Nah saya mau ngobrol-ngobrol lebih jauh sama dia. Nah yuk sama-sama kita undang. Ini dia Ayu Indriati. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong Ibu. Sepi banget sih Bu. Ini dia nih Ayu. Assalamualaikum, apa kabar Ayu? Baik. Terima kasih ya sudah datang ya. Silakan Ayu. Ayu di sini aja. Biar nanti yaudah saya di sini aja nggak apa-apa. Yuk, ini kan Ayu sebagai influencer juga di sosial media, konten kreator, hijabers juga. Ini gimana sih kamu menjalani kehidupan kamu sehari-hari sebagai seorang perempuan muslim modern? Perempuan muslim modern sendiri menurut aku itu yang punya passion ya, yang punya passion, smart, inovatif, sama tetap nggak keluar dari ajaran agama. Oke, jadi tetap punya prinsip tapi tetap bisa berprestasi ya di bidangnya. Mantap, tepuk tangan dulu dong buat Ayu dong. Keren banget sih kamu. Kamu tuh gimana sih kamu tuh bisa seperti sekarang ini nih, sebenarnya sosok siapa sih yang menjadi role model kamu? Dulu itu sebelum berhijab itu aku ngefans banget sama Dian Pelangi sama Yana Puspita. Iya Dian Terus Pelangi. aku ngikutin blog-blog beberapa blog hijaber dari luar negeri juga, kayak Dina Tokyo dan lain-lain. Terus sampai
nggak tahu gimana bisa, malah sekarang kayak ketemu gitu. Ketemu ya, jadi kamu jadi apa ya? Ya insya Allah bisa sukses orang-orang yang kamu kagumi itu tadi ya. Iya betul-betul. Kebetulan aku juga follow si Dian Pelangi tuh, dia sangat inspiring dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Nah terus kamu nih sebagai apa ya? Selebgram dan juga hijabers yang ibaratnya tuh hits lah pada generasinya gitu. Gimana kiat kamu untuk memilih busana muslim yang nyaman? Kalau aku sendiri milih busana muslim itu berdasarkan kenyamanan ya. Kayak sekarang nih aku pakai hijab. Iya. Ini aku pakai dari produknya Zayana karena menurut aku kita sama dong. Sama ya? Kita pakai Zayana. Kita perlu ini nggak? Ini perlu, biar sini. masuk kamera ya. Kita Zayana girl. Oh gitu. Jadi ini apa rahasia kamu adalah Zayana ya? Itu kenyamanan itu menurut aku paling penting karena aku kan beraktivitas tiap hari kayak photoshoot di luar outdoor, gerah, panas. Nah, tapi kalau misalkan Zayana ini menurut aku bahannya itu kan terbuat dari serat tencel ya. Itu serat tencel itu apa yang jadi kelebihannya dia? Kelebihan serat tencel itu lebih lembut, lebih adem, dan kayak walaupun kita panas-panas ini tetap adem. Tapi kalau di cuaca misalkan kita di dalam ruangan yang suhunya dingin nih, dia malah menghangatkan. Keren banget kan? Keren banget. Ibu-ibu besok-besok pakai tencel semua ya Bu ya? Serat tencel tuh. Iya mantap, dari Zayana. Oke. Nah tapi ini apa ya, awal-awalnya kamu memutuskan untuk berhijab itu ada ceritanya tersendiri nggak sih sampai kamu menjadi apa ya sekarang ini kamu jadi apa ya berprestasi banget gitu dengan apa yang kamu pilih gitu, dengan pekerjaan karir kamu. Gimana tuh awalnya kamu memutuskan berhijab tuh, ada ceritanya nggak sih, motivatornya mungkin? Awalnya emang aku seneng ngeblog. Seneng dari blogger ya? Blogger, cuman bukan segmennya bukan hijab. Terus habis itu pas masuk kuliah itu di kampus aku tuh mayoritas cowok yang emang aku rada risih sebenarnya kalau misalnya nggak pakai hijab tuh kayak 40 anak yang cewek cuma 3 atau 4. Iya sih. Jadi mulailah di situ dan teman-teman pun nggak tahu gimana ceritanya, jadi teman-teman deket aku tuh berhijab semua. Itu waktu SMA, mulai SMA udah mulai belajar tuh, udah mulai nanya-nanya, nanya-nanya. Terus aku juga ngefans sama kakak kelas ada waktu itu dan tiba-tiba dia berhijab, aku jadi nanya-nanya kan. Iya karena kamu nanya-nanya. Bener. Terus pas udah nanya-nanya gitu, mulailah berhijab. Awalnya berhijab kayak nggak kepikiran bakal jadi kayak sekarang gitu ya. Karena terus tertarik aja pengen berhijab. Iya benar. Dan pas aku pertama kali berhijab itu aku ngapus semua foto dan aku mulai foto-foto lagi dan ya udah mulai dari situ. Mantap. Dan kamu sudah mulai bisa mempengaruhi followers kamu juga nggak? Udah, alhamdulillah. Jadi banyak lucu-lucu deh ceritanya. Jadi banyak gitu. DM yang masuk kayak dia baru belajar berhijab, terima kasih. Terus habis itu ada yang baru belajar berhijab suka lepas pasang katanya karena ngelihat Instagram aku jadi lebih konsisten gitu. Mantap. Tepuk tangan dulu dong buat Ayu keren banget. Ayu, kisah kamu tuh luar biasa menginspirasi sekali ya, khususnya untuk anak-anak generasi muda yang mungkin juga punya niat gitu untuk berhijrah. Tapi kalau ngomongin tentang hijrah nih, kita mau kebetulan membahas itu secara lebih dalam lagi, mengkupas lebih dalam lagi. Nah untuk itu saya mau mengundang ada sahabat saya nih, ini ada Ibu Ustazah Siti Lulu Mufliha. Assalamualaikum Ibu Siti, terima kasih ya sudah datang. Silakan Ibu. Ini dia. Ya, Ayu, silakan duduk. Ibu duduk sini aja Bu, biar akrab Bu. Nggak apa-apa ya Bu. Ayo geseran sini juga nggak apa-apa yuk, biar nggak jauh banget gitu ya kan Bu. Iya, jadi gini nih Bu Siti, kita kan temanya hari ini adalah aku ingin hijrah. Jadi kalau misalnya ngelihat fenomena saat ini banyak sekali dari berbagai macam kalangan sih gitu ya, khususnya perempuan gitu ya memutuskan untuk berhijab gitu kan, dan ya alhamdulillah mereka bisa berprestasi dan konsisten gitu dengan hijabnya gitu. Nah melihat fenomena ini, bagaimana Ustadz melihatnya, Ustazah melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Bella, Mbak Ayu yang cantik. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara berkah Ramadan. Kita akan bahas tentang hijrah ya. Bagaimana kita menyikapi tentang banyaknya para pemuda yang sedang melakukan hijrah. Sebenarnya setiap manusia itu kan punya unsur fitrah.
Dalam arti fitrah itu kecenderungan untuk selalu berbuat baik. Betul, betul, betul. Nah, agama Islam itu adalah agama yang universal, yang senantiasa dalam urusan apapun sudah ada di sana. Aturannya udah jelas. Aturannya ya? sudah jelas. Yes, betul, betul. Siapapun manusia yang memutuskan ingin berhijrah, tentunya manusia tersebut adalah manusia yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Tidak mudah melakukan hijrah, tetapi ketika mereka sudah hijrah, tentunya harus memiliki kiat-kiat. Yang mana hijrahnya itu apa? Karena zaman sekarang itu banyak orang yang berhijrah itu karena apa ya? Karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Iya, itu dia ya. Atau kalau orang nambah gitu. Iri nih melihat teman-teman sudah pakai hijab, saya ingin dong. Nah, seperti itu kan ada. Nah, di dalam Islam hijrah sendiri itu, yaitu kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man hajaro al muhajiru man hajaro manallaha anha. Hijrah adalah seseorang yang senantiasa berpindah atau menjauhkan atau memutuskan untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Itu dia. Jadi hijrah. Jadi dia akan melakukan hijrah itu, jadi dia akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin. Itu. Pasti doa kita semuanya seperti itu ya, Ibu ya. Oke, kita akan membahas lebih jauh lagi, Ibu, tentang kiat-kiat hijrah yang baik dan benar ya. Tapi setelah jeda yang satu ini tetap di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Menjadi berkah, amin, amin, semua menjadi berkah dan insya Allah juga percakapan kita hari ini juga akan menjadi berkah bagi semuanya ya, Bu. Nah, oke, Bu Siti, ini kan tadi saya sempat nanya, apa sih sebenarnya orang kalau misalnya mau hijrah, kiat-kiatnya supaya dia tuh melakukan hijrah dengan baik dan benar tuh mesti gimana gitu? Iya. Unsur yang paling utama ketika manusia melakukan hijrah itu adalah niat. Oke. Kenapa niat? Karena Rasulullah sendiri menyatakan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Dan niat itu yang paling tahu cuman kita dan Allah kita ya? sendiri sama Allah. Iya, maka dari itu ketika dia sedang berhijrah, niatnya karena siapa? Nggak ada tendensi duniawi, nggak hanya simbolik saja, nggak hanya ikut-ikutan. Nah, ketika niatnya karena Allah, tentunya ada ketulusan di sana. Betul. Nah, setelah niatnya sudah diputuskan karena Allah, dia memang ingin berhijab atau melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan-ringan dulu lah, yang awalnya biasanya suka cemberut misalnya menjadi suka senyum, atau ini memutuskan misalnya hijrah kan ada dua macam ya sebenarnya, ada hijrah secara fisik dan hijrah secara batin ya. Gitu. Kalau secara fisik itu misalnya dia hanya berpindah tempat dari tempat yang nggak baik menjadi baik, lingkungan yang nggak baik menjadi baik, atau secara fisik ya mungkin dia yang tadinya pakai baju yang ketat-ketat, dia menggunakan yang tertutup aurat. Itu niat yang paling utama. Tapi yang paling utama setelah fisiknya ada, yang paling utama adalah jihad hati. Hijrah hati. Ketika dia sudah hijrah hati, tentunya komponen yang pertama jadi satu, niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Kalau sudah niatnya karena Allah, maka nanti akan timbul keistiqomahan, akan timbul konsisten karena niatnya karena Allah. Kalau sudah niatnya karena Allah, otomatis nanti dia tidak akan tidak akan merasa terhina jika dia ada yang mengejek dan tidak merasa tersanjung dengan pujian-pujian manusia, karena hijrah biasanya pada fenomena Ramadan seperti ini, sangat antusias, karena memang Ramadan mungkin dia ingin menutupi dirinya dengan berhijab. Nah, tetapi kalau dia sudah niatnya karena Allah, maka otomatis semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu niat. Setelah niatnya karena Allah, yang kedua adalah komponennya istiqomah. Nah, istiqomah itu penting karena kata Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah sumastaqim. Kata Rasulullah, katakanlah aku beriman kepadamu ya Allah sumastaqim, kemudian istiqomalah. Nah, ketika dia sudah berhijrah secara istiqomah, ada benturan, ada ejekan, dia tetap berjalan lurus karena dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tadi sudah berhijrah, otomatis dia adalah manusia yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah, sehingga dia termasuk golongan orang yang dapat hidayah, karena nggak semua orang yang bisa
melakukan seperti ini. Ketika dia niatnya sudah karena Allah, kemudian dia beristiqomah dengan konsisten, dia itu menetapkan tauhidnya, menetapkan keimanannya, dan terus beramal soleh, berbuat baik. Tentunya dia tidak akan terganggu dengan ocehan-ocehan atau omongan yang tidak baik, karena dia niatnya tadi pertama mengejar untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Seperti itu dua komponen. Ustazah, aku mau nanya nih. Kalau misalkan kan sekarang zamannya sosial media, kalau misalkan kita tuh niatnya tuh sharing gitu, kayak mengingatkan, tapi kalau misalnya jatuhnya mengingatkan di media sosial, itu hukumnya gimana tuh? Tetap kalau seseorang sudah mengakui dengan ketauhidannya yang kuat, seseorang yang sudah mengakui bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Kan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 29 dikatakan, Qul intukhfu ma fi syudurikum aw tubdu ya'lamullah. Katakanlah bahwa Allah itu mengetahui seluruh hati kita. Yang tersimpan dalam hati Allah tahu, apalagi yang dinyatakan. Betul, Makanya ketika seseorang walaupun niatnya itu sharing, niatnya itu mencantumkan kebaikan-kebaikan, tetap walaupun niat kita baik, yang membaca di dalam media sosial kita kan tidak semuanya punya prasangka yang positif. Ketika ada prasangka negatif, nanti kita masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya apa? Berarti dia mempunyai prasangka negatif dengan akibat kita membuat tadi statement atau membuat tulisan, mengupload, ayo terawih yuk, atau kita sudah. Itu ke kitanya gimana tuh? Ke kitanya sama, tidak boleh. Artinya tidak boleh. Yang paling baik adalah ketika kita sudah benar-benar ingin memutuskan hijrah kepada yang baik dan kita share kepada teman-teman kita. Itu kalau sebuah grup, misalnya grup sosial media, kalau sudah ada kesepakatan mah nggak masalah. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, takutnya terjadi unsur ria atau pamer. Nah, ketika sudah jatuhnya ke pamer atau ria, itu kan termasuk syirik kecil. Asyirkul asgharu ar-ria. Syirik kecil itu ria. Sehingga amal ibadah kita terhapus hanya gara-gara sering mengupload, sering menulis di media sosial, yuk taraweh yuk. Kadang kita nggak kepikiran gitu loh. Nggak kepikiran seperti itu karena mungkin nggak ngerti malah ngingetin gitu. Seperti itu. Baik, wah ini seru sekali nih. Tapi yang saya tangkap dari percakapan tadi adalah bahwa apapun yang kita lakukan itu semua kembalikan lagi ke Allah. Kepada gitu Allah. Ya. Niatnya. Betul, dengan begitu kita akan menjadi lebih ikhlas. Begitu ya Bu ya, betul ya Ayu ya. Oke, nah setelah yang satu ini, nanti kita akan lanjut lagi. Jangan khawatir ya. Kita pokoknya masih akan tetap di sini, jangan kemana-mana dulu. Nah ibu-ibu pemirsa di rumah, karena setelah ini saya mau mengajak Anda semua untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri, tapi ini yang bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Semua menjadi berkah. Amin. Nah, ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, di kali ini, di segmen ini, saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri. Lebih tepatnya adalah wisata religi. Nah, ini Ayu dan Ibu Siti sudah pernah wisata religi atau umroh? Ayu sudah Alhamdulillah, udah aku pernah ke Palestina. Palestina, iya. Kalau misalnya Ibu sendiri? Ya, alhamdulillah dari tahun 2011 pembimbing umroh setiap tahun. Pembimbing umroh, ya. Alhamdulillah, mantap. Ya udah kali ini nih biar semakin rindu untuk kembali lagi ke Baitullah, kita mau menyaksikan ini tayangan berikut ini. Ini adalah Halal Travel by Abinaya Tour and Travel. Ini dia tayangannya. PT Dava Tour and Travel berdiri tahun 2011 dan secara resmi mendapatkan izin khusus perjalanan umroh dari Kementerian Agama di tahun 2013 dan perpanjangan izin pada tahun 2016. Pada tahun 2017 ini, PT Dava Tour and Travel bertransformasi dengan menggunakan brand identitas baru Abinaya, termasuk juga perubahan kepemilikan menjadi di bawah PT Trinugraha Thohir atau TNT, yang dimiliki oleh Garibaldi Thohir atau dikenal juga sebagai Boy Thohir bersama dengan adiknya Erick Thohir, di mana keluarga pengusaha muslim ini sangat berhasil di berbagai bisnis seperti otomotif, pertambangan batubara, media dan advertising, dan Republika Group. Bagi kami di Abinaya,
melayani tamu Allah sebaik-baiknya adalah sebagai bentuk ibadah kami. Karenanya, insya Allah, Abinaya selalu amanah dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan kami. Marilah kita memenuhi undangan ke Baitullah dengan memilih mitra perjalanan yang amanah dan terbaik. Insya Allah, perjalanan akan mudah dan ibadah sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Lalu, bagaimanakah dengan keunggulan program umroh milik Abinaya? Sebelum berangkat umroh, jika calon jamaah telah membayar uang muka atau tabungan, kemudian mengalami musibah dan sebagai akibatnya calon jamaah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, maka sejumlah biaya yang telah dibayarkan atau ditabungkan akan dikembalikan kepada calon jamaah dan Abinaya akan memberikan santunan 1 orang ahli waris untuk diberangkatkan umroh secara gratis atau umroh badal. Puji dan kuasa untukmu, kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa. Pada saat umroh, jika jamaah pada saat pelaksanaan umroh di Mekah dan Madinah mengalami musibah dan sebagai akibatnya jamaah meninggal dunia, maka Abinaya akan memberikan santunan berupa uang kematian dan 1 orang ahli waris untuk diberangkatkan umroh secara gratis atau umroh badal. Setelah pulang umroh, jika jamaah umroh mengalami musibah di hari ke-1 sampai hari ke-300 setelah kembali atau pulang dari perjalanan umroh, dan sebagai akibatnya jamaah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, maka Abinaya juga akan memberikan santunan 1 orang ahli waris untuk diberangkatkan umroh secara gratis atau umroh badal seperti sebelumnya. Mantap, tepuk tangan dulu dong untuk Abinaya Tour and Travel. Itu dia tadi ya, tayangan Halal Travel. Nah, ini bagi yang sudah merasa terpanggil dan berniat untuk berkunjung ke Baitullah, bisa langsung menghubungi Abinaya Tour and Travel atau riset-riset di Google gitu ya. Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris, mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Tepuk tangan lagi dong. Keren ya Abinaya Tour and Travel ya, saya jadi pengen balik lagi nih ke Tanah Suci. Tapi nih ngomong-ngomong kalau misalnya soal umroh ya, ini kan pasti kan ibadah di sana juga jadwalnya padat gitu ya Bu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kita tuh pengen ibadah itu khusyuk gitu dan mengenakan busana yang nyaman ya, nggak buat kita risih gitu. Nah aku dari tadi ngeliat nih hijabnya Ayu nih cakep banget nih, ini sebenarnya dia produksi siapa sih? Zayana tuh? Ini tuh Zayana itu menggunakan serat tensel yang diproduksi sama Lenzing. Oh Lenzing, okay. Jadi kenapa dia bisa lembut banget, dan biasanya tuh aku nemu hijab itu kalau misalnya dia lembut pasti nggak tegak gitu, dan kalau misalnya dia nggak tegak pasti dia lembut gitu. Dan kalau yang ini udah lembut, gitu tegak ya? Gitu. Jarang-jarang banget aku nemu. Oh jarang banget, dia berbentuk tapi dia bisa lembut. Lembut gitu ya, jadi nyaman gitu ya. Adem kan di pipinya? Iya, aku ngeliat kamu aja udah adem banget, apalagi pakai Zayana, keren banget. Ya udah deh, kalau kayak gitu pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali lagi dan mengajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
Amin. Nah, di sini siapa yang udah siap dapat hadiah kuis? Nggak ada nih. Ya ampun, sedih banget. Ayo dong, semangat dong. Ini habis ini ada yang mau bagi-bagi hadiah nih dari kuis Geprek Bensu Bagi Berkah, dan udah ada Sarwenda. Halo. Udah langsung? Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Anda semua. Oh ya, saya juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat ya. Sebentar lagi. Masih kuat gak? Semangat ya. Nah. Ya, habis ini. Nah, supaya lebih semangat lagi, aku mau ngajak Anda semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat, rasa lezat. Ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman, Bu. Nah, aku punya total hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah bagi 2 orang pemenang setiap harinya. Luar biasa nggak tuh? Caranya gampang banget, Anda tinggal telepon aja langsung ke sini dan jawab pertanyaan aku dengan benar. Tapi ada passwordnya loh. Jadi setelah aku bilang harga hemat rasa lezat, Anda melanjutkan dengan hanya di Geprek Bensu aja. Gampang kan? Langsung telepon nomor telepon yang ada di layar TV Anda. Nomor teleponnya di 021 51 55 111. Aku tunggu ya. Halo, harga hemat rasa lezat. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu saja. Wah, luar biasa. Dengan siapa di mana? Dengan Rafli, Jakarta. Langsung ya, Pak. Pertanyaannya adalah, Geprek Bensu hadir dengan sensasi sambal pedas dengan level yang luar biasa pedas. Berapa level tertinggi di Geprek Bensu? A, level 0. B, level 15. B, level 15. Udah pernah coba belum, Pak? Mau beli nih sekarang. Sekarang ya langsung. Oke, selamat Bapak. Makasih. Lanjut, penelpon selanjutnya. Harga hemat rasa lezat. Yayam, kamu udah lapar belum, Yayam? Sebentar lagi buka. Semangat ya. Harga hemat rasa lezat. Jangan lupa ya kalau misalnya pada mau pesen dessert, di sini ada puding mangga, harganya cuma 5.000. Lembutnya itu lembut banget. Mangganya berasa banget, enak banget. Dan ada yang spesial Ramadan itu ada saus opor ayam. Enak banget. Harganya murah cuma 20.000 aja. Dan kalau misalnya buat anak-anak ada menu Bensu Kids juga loh, ada yang keju dan original. Halo, harga hemat rasa lezat. Kalau nggak ibu di sini deh, ada yang mau telepon nggak? Ada yang mau telepon? Halo. Nah di sini juga. Oh udah ada. Harga hemat rasa lezat. Halo. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu. Ih kok? Coba Pak, harga hemat rasa lezat. Halo, hanya di Geprek Bensu. Aja. Aku kirain dia stopnya itu karena dia lagi malu sambil ketawa nyanyinya. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo ya. Oh. Dengan siapa di mana? Padi Tangerang. Oke, langsung ya Pak pertanyaannya. Ya. Geprek Bensu yang asli by Ruben Onsu memiliki menu khusus untuk anak-anak. Apa nama menu khusus anak-anak yang hanya ada di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu? A. Bensu Kids Original dan Bensu Kids Keju. B. Bensu Itik Ayam. A. Bensu Kids Original dan Bensu Kids Keju. Kebetulan kayaknya tadi saya dengar suara di belakang ada anak tuh. Bapak udah pesenin buat anaknya belum? Udah nanti. Selamat Pak, Bapak mendapatkan hadiah. Ingat ya hadiahnya, pajak ditanggung pemenang. Nah selamat buat para pemenang dan terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat.
Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi kalau misalnya yang tadi teleponnya belum nyambung, jangan kecewa karena besok saya masih ada lagi di sini setiap hari bagi-bagi berkah buat kalian semua. Lanjut, Bella. Terima kasih banyak Kakak Sarwenda yang cantik dan suka bagi-bagi ya ayam geprek. Aduh, saya jadi lapar, untuk sebentar lagi buka ya ibu-ibu ya. Oke, saya mau mengucapkan selamat untuk para pemenang, dan sekarang kita waktunya untuk break dulu. Ini kita sebentar lagi akan menantikan azan maghrib. Tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kita untuk melihat sesuatu dari substansinya. Kata ulama, al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Kalau Anda dihadapkan pada sesuatu, jangan terpukau pada nama, tapi lihat apa yang ada di balik nama itu. Sekian puluh tahun yang lalu, 1945, para founding fathers, bapak-bapak bangsa, merumuskan dasar negara, Pancasila. 5 sila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan diakhiri dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya diminta meringkaskan Pancasila dalam satu kalimat, maka saya akan mengatakan bahwa Pancasila adalah kemanusiaan yang berketuhanan. Ada 1 sila tentang ketuhanan dan ada 4 sila tentang kemanusiaan. Namun, walaupun sila tentang ketuhanan itu hanya 1, namun dia adalah fondasi dan menjadi ruh yang menjiwai 4 sila berikutnya. Kalau Anda berketuhanan yang baik, maka Anda harus membangun hubungan kemanusiaan yang diisi dengan nilai keadilan dan ada keadaban di situ. Kalau Anda memiliki nilai ketuhanan yang baik, maka Anda pasti cinta kepada persatuan. Anda cinta kepada kekompakan dan kebersamaan. Kalau Anda memiliki nilai ketuhanan yang baik, Anda pasti cinta pada musyawarah. Anda akan membangun hubungan sosial yang dipenuhi dengan saling mengisi, saling melengkapi. Kalau Anda cinta pada ketuhanan, maka Anda pasti berjuang terus-menerus untuk mewujudkan keadilan sosial bagi sesama kita. Dari konstruksi ini secara sederhana, para pemirsa, sesungguhnya Pancasila itu mengandung substansi yang sangat sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau di bahasa Al-Quran kan, ketuhanan yang Maha Esa bisa diambil dari Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia itu bisa diambil dari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bisa diambil dari firman Allah, wa syawirhum fil amri, dan dalam ayat yang lain, wa amruhum syura bainahum. Itulah karakteristik dari masyarakat Islam, suka bermusyawarah, suka berdiskusi, suka menyelesaikan sesuatu dengan konsep, tidak dengan kekerasan. Dan ketika kita sampai pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka di situ bertaburan
ayat-ayat Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah SAW yang meminta kita untuk secara kontributif dan nyata bekerja menghadirkan kesejahteraan untuk bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu prinsip yang pantas untuk kita pedomani dalam kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling kontributif dan menebarkan kebaikan. Tidak untuk dirinya saja, tetapi untuk semua yang ada di sekitarnya. Maka sesungguhnya para pemirsa yang dirahmati Allah, Pancasila dapat disebut sebagai satu implementasi dari kesadaran, keberagamaan, dan keislaman yang tumbuh di Nusantara. Kita jaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu komitmen selama-lamanya. Menjaga komitmen bagian dari ketakwaan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang menunaikan semua komitmen-komitmen. Pancasila dan NKRI adalah komitmen kolektif kita sebagai bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna minal mufina bi ahdihim. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang kokoh dan teguh melaksanakan komitmen kebaikan kami. Wassallallahu salama ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, ibu-ibu semuanya kita sudah berbuka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya. Beda ya kalau udah buka puasa mukanya langsung seger gitu ya. Oke, ini sebelum kita sudahi pertemuan hari ini kan sebenarnya tema kita adalah aku ingin hijrah gitu ya. Nah, Ayu sebagai orang yang sudah berhijab, kamu punya nggak sih tips untuk teman-teman dalam memilih baju? Apa sih kiat-kiatnya memilih baju yang nyaman bagi mereka yang baru mau atau yang sudah memutuskan untuk berhijab? Problem orang baru berhijrah itu biasanya lepas pasang gerah gitu kan. Nah, ini aku rekomendasiin hijabnya itu dari Zayana. Oke, Zayana. Dan bajunya aku pakai Zayana juga loh. Dan bajunya itu dari Is. Karena dia sama nih bahannya yang serat tensel itu yang bikin adem. Jadi ya mengurangi dampak lepas pasang pas baru berhijrah. Karena nyaman ya. Nyaman banget. Dan dia bisa buat rambut kan keikat rapat, jadi dia tetap bisa bernafas. Oh, breathable ya. Dan antibakteri juga kalau misalnya keringetan gitu kan. Gitu beraktivitas harian. Oh, mantap. Jadi hijabnya pakai Zayana dan bajunya pakai Is ya. Jadi buat bikin nyaman gitu. Iya ya, tapi kayaknya ada yang nggak kompakan ya. Iya nih, kayaknya Kak Bella udah pakai Zayana. Aku udah pakai Zayana. Aku punya satu lagi nih buat Ibu Ustazah Zayana. Dipakai juga. Alhamdulillah. Ini besok-besok bisa dipakai ya, Bu ya. Mantap, alhamdulillah. Nah, Ibu, ini terkait dengan aku ingin hijrah. Apa sih sebenarnya inti yang bisa disampaikan gitu untuk teman-teman sesama muslimah mungkin? Ya, untuk teman-teman sesama muslimah, ketika memutuskan untuk berhijrah, tentunya harus ditata dulu niatnya. Betul. Kalau niat dia berhijrah itu benar-benar karena Allah, otomatis di sana ada ketulusan. Iya. Ketika ada ketulusan, maka apapun rintangannya dia tidak akan merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi. Betul. Yang kedua, setelah memutuskan niatnya karena Allah, harus istiqomah. Konsisten. Terus teguh dalam menjalankan ibadahnya, tidak hanya hijrah fisiknya saja, tetapi benar-benar yang pertama adalah hijrah hati. Itu yang paling utama, hijrah hati. Ketika hatinya sudah berhijrah, otomatis akan mempengaruhi pada penampilan. Karena segala sesuatu kan yang menentukan hati. Ketika hatinya baik, otomatis perilakunya baik. Ketika dia sudah memutuskan hijrah baik, otomatis mempunyai jiwa sosial yang baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya setelah istiqomah adalah mencari komunitas atau teman yang baik.
mencari komunitas yang baik, teman-teman yang soleha, karena emang itu perintah Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah 119 dikatakan innalladzina amanu wa amilu solihati. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh itu senantiasa Allah sediakan surga firdaus di sana. Tentunya kita harus mencari orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleha, dan juga kata Allah, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah orang-orang yang senantiasa bergaul dengan teman-teman yang benar, teman-teman yang baik, orang soleh. Dan kata Rasulullah, agama seseorang itu kan tergantung agama temannya. Ketika dia sudah berhijrah, temannya tukang minyak wangi, berarti nanti akan berbau wangi juga. Kalau temannya tukang pandai besi, otomatis pasti kalaupun tidak kebakar pakainya, mungkin dia akan kecipratan, kepercikan dari apinya tersebut. Jadi itu, ketika kita memutuskan hijrah, yang pertama adalah niatnya harus karena Allah, yang kedua adalah istiqomah, yang ketiga yaitu mencari komunitas atau teman yang baik. Mantap, seperti itu dia, komunitas atau teman yang baik. Iya sih, benar-benar. Jadi itu istiqomah ya harus didukung oleh niat dari dalam diri kita sendiri dan juga lingkungan yang turut mendukung. Mantap, alhamdulillah. Sangat berguna sekali, bermanfaat bagi saya dan sangat menginspirasi sekali Ibu sharing ilmunya. Terima kasih banyak Ibu Haja. Terima kasih banyak juga ya Ayu. Terima kasih banyak Kak Sarwenda. Terima kasih banyak Ibu yang di studio. Dan pasti juga pemirsa di rumah, terima kasih banyak untuk kebersamaannya selama 1 jam ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Abinaya Tour and Travel dan juga Wardrobe by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat dengan menggunakan serat alami Tencel, makanya nyaman sekali. Dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Dan udah ada Kak Sarwenda yang mau bagi-bagi Geprek Bensu. Yeay. Terima kasih banyak. Thank you ya Kak. Baiklah, kita ketemu lagi ya besok di jam yang sama di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Sampai besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.